Hai Polri, kita bercerita lagi tentang mistis ya. Ini masih pengalaman pribadi saya. Dulu saya masih sekolah ya. Mungkin kan karena saya di sekolahnya di pondok, jadi kan ada asramanya ya. Di asrama itu ada kejadian yang sering mengganggu kami ya, anak-anak itu asrama. Jadi saat saya lagi sholat isya malam ya, terus sholat isya berjamaah berjamaah, tiba-tiba saya tuh sakit perut itu buang angin, jadinya akhirnya sholat saya batal. Saya lari ke belakang, lari ke belakang mau ngambil wudhu lagi, tapi kan namanya kita lagi sakit perut tadi, terus langsung ke toilet. Saya toilet dulu, buang air besar dulu. Sampai di toilet saya buang air besar. Namanya toilet asrama tentulah berjejer-jejer gitu ya. Jadi kalau asrama kan banyak toilet gitu, nggak kayak toilet rumah kita sendiri. Berjejer-jejer toilet. Saya masuk toilet, buru-buru buang air besar gitu. Lagi buang air besar itu di sebelah toilet itu terdengar itu suara orang tepuk-tepuk nyamuk gitu kan, bunyi ada yang tepuk nyamuk. Itu ada teman di sebelah. Maksud saya itu kan senang juga hati kita, kan sebenarnya takut kita ini sebenarnya, tapi karena keadaannya sholat kan, lagi sholat nggak mungkin lah ngajak teman lagi sholat mau neman kita buang air besar kan. Jadinya saya jalannya di dalam toilet ada yang tepuk-tepuk di sebelah, kayak orang tepuk nyamuk, namanya di asrama mungkin banyak nyamuk ya, kayak orang tepuk. Kiranya ada yang di sebelah, aku bilang gitu, ada juga yang buang air besar di sebelah. Kiranya selesai tepuk-tepuk itu ya kan, baknya tuh tempat airnya itu kan nyatu udah sama sebelah, cuman batasnya dinding tok ya gitu. Terus dibilangin sama saya kan, saya mau buang air kan, mau bersih-bersih kan, tolong hidupin airnya, dihidupin airnya dia sama dia orang tuh kan. Terus saya mau minta tolong siniin kayungnya kiranya satu berdua juga gitu, jadinya gayung saya pas nggak ada, tolong minjam gayungnya. Jadinya saya kok di sebelah nggak respon gitu ya, saya berdirilah nengok ke sebelahnya. Pas saya lihat di sebelahnya nggak ada siapa-siapa, tentu saya takut, kaget. Terus saya banyak mengucapkan, jadinya saya udah bersih-bersih saya lari langsung, saya belum ngambil wudhu itu, saya lari langsung ke tempat sholat. Orang duduk aja saya di belakang orang sholat itu. Selesai sholat berjemaah, baru saya minta temanin sama teman saya, minta tolong temenin saya dulu wudhu, saya belum jadi sholat tadi, belum jadi wudhu, aku bilang. Jadi saya nggak cerita-cerita sama temannya, takutnya dia takut juga. Selesai wudhu pergi sholat, selesai sholat jamaah, selesai sholat langsung teman saya, kok kamu tadi habis ke toilet kok nggak wudhu langsung gitu, kata teman saya gitu ya, katanya. Bukannya saya nggak mau wudhu, itu udah di tempat tidur, kita tidur di atas kan. Bukannya saya nggak mau wudhu, tadi saya takut, kata saya gitu. Saya tuh dengar orang di sebelah ada yang tepuk-tepuk, kayak ada yang di toilet sebelah. Saya suruh ngidupin air, dihidupin. Pas saya minta gayung nggak dikasih, pas dilihat nggak ada, kiranya di sebelah dan nggak ada orang, makanya saya takut gitu, lari. Aku bilang, walah, memang katanya di sini kan di bawah itu tuh, katanya di orang dulu sebelum bikin asrama itu, di bawah itu ada kuburan Belanda zaman dahulu. Jadi mungkin diapain, dipindahin apa gimana, dulu tuh dibikinin asrama di atasnya. Jadi pokoknya bekas kuburan lah gitu dulunya, terus dibikinin asrama. Selesai saya itu, memang saya juga sering dengar kalau malam ya, nggak saya aja, teman-teman juga ada yang dengar. Pas malam itu kita lagi tidur nyenyak nih, sering kita tuh dengar ada aktivitas di bawah kan, di atasnya, di bawah tempat sholat, tempat aktivitas, masak, sholat, asrama. Yang di atas tuh ruang tidur semua, jadinya kalau kita mau apa-apa tuh ke bawah ya. Jadi kita udah pas tidur itu, terus tengah malam saya terbangun, pengen pipis sebenarnya, tapi saya tahan. Saya dengar itu di bawah itu ada yang mandi. Siapa yang mandi larut malam gitu kan, kita mikir juga ada yang mandi.
Terus ada yang bunyi rapa, krekek krekek, orang giling cabe, ada apa, siapa yang duluan. Kan kita tuh kan biasanya kalau masak itu juga kelompokan sih ya, mungkin kok apa bangunnya terlalu pagi gitu kan, jam jam 2 jam 3 itu kan terlalu pagi banget bangunnya, apa bangunnya terlalu pagi. Nah, sedangkan anggota piketnya saya tahu ini jatahnya kelompok A, ini jatahnya yang tukang masak. Saya lihatlah teman-teman yang di sekitar sana yang untuk kelompok A masih ada. Nah, kita lari ngebut lagi, langsung tidur lagi, ambil selimut tidur lagi. Takut jadinya nggak pipis aku waktu itu ditahan. Padahal itu kepengen pipis, tapi sering kejadian. Kadang-kadang situ tuh juga kalau jam 4 subuh itu tuh, setengah 4 subuh itu kayak ada yang mandi ya, kayak ada orang ngambil wudhu gitu, kayak mau melakukan sholat ya. Tapi kayaknya kalau di kami semua itu nggak ada yang masih utuh semua, belum ada yang bangun. Tapi apa iya apa enggak, terus kita nggak percaya ya, kita turun, kita lihat kan. Tapi memang ibu asramanya memang tidurnya di bagian bawah, tapi kan kita juga lihat ya, kita turun bareng-bareng bersama teman-teman ini, takut turun tangga kayak orang apa namanya tuh, kayak hati-hati pelan-pelan pelan-pelan. Ternyata ibu asrama baru keluar dari kamarnya, belum keadaan mandi, baru mau mandi. Di situ kami takut. Jadi di situ tuh sering terjadi kayak gitu. Jadi kalau kita udah berbunyi hal-hal kayak gitu, ada yang mandi, ada yang giling-giling cabe, atau ada yang bunyi wudhu orang tuh. Jadi kita udah biasa, kita nggak usah turun-turun, biarin aja. Padahal kita pastiin ya, kita bangunnya subuh jam setengah 5, kita bangun turun tangga tuh, kita lihat tuh tempat cabai masih kering, masih ketutup, tempat masakan masih rapi, belum ada yang mau masak. Jadinya di situ tuh bikin merinding saya. Jadinya kalau setiap harinya gitu saya tidak nggak aneh lagi sama saya. Jadi saya udah biasa. Jadi saya biarin aja, kita biarin aja. Moga-moga dia tidak mengganggu kita. Oke, sampai di sini cerita saya, pengalaman saya. Jika Anda penasaran, tonton terus channel ini. Bye bye. Wari.